Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan gambar berikut. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Iklan tersebut berisi ajakan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Sekarang perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut menunjukkan lingkungan sungai dan pantai yang dipenuhi dengan sampah. Lingkungan yang kotor tersebut disebabkan oleh masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang kotor merupakan salah satu dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lalu apa saja pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Misalnya, perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan alam sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Berikut ini beberapa dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam, dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. 2. Jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam antara lain: petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, penambang mengambil pasir di sungai. 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merugikan adalah membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Contoh dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam antara lain:
banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah, tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali, Ben. Ada hak, pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Kewajiban warga negara dan siswa. Sahabat cerdas, apa yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Tentu kamu akan merasa tidak nyaman, sedih, dan prihatin, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Sahabat cerdas, berikut ini hak dan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah. Hakmu sebagai siswa di sekolah antara lain mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah, menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah, memperoleh bimbingan dan konsultasi. Sedangkan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah antara lain mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi segala peraturan di sekolah, menjaga seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan berikut ini hak dan kewajibanmu sebagai anak di rumah. Hakmu sebagai anak di rumah antara lain hak mendapat perlindungan, hak mendapat kasih sayang, hak mendapat jaminan kesehatan yang layak. Sedangkan kewajibanmu sebagai anak di rumah antara lain membantu orang tua, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 6, subtema 1 dan pembelajaran yang keempat. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.